Alhamdulillah ya kalian sehat semua. Semoga dengan ini kalian bisa selamat mengikuti pembelajaran sampai akhir. Amin. Ibu akan melakukan presensi dan jangan lupa yang namanya dipanggil harap mengangkat tangan dan mengucapkan kata gemir. Oke, Ibu. Lutfia hadir? Hadir, Bu. Mutiara Dewi? Hadir, Bu. Mailan Triwahini? Hadir, Bu. Nida Anwati? Hadir, Bu. Rizky Wahyu Aulianisa? Rizky Hoirunisa? Hadir, Bu. Sinta Rahmawati? Hadir. Saskia Yunisa? Hadir. Ziadindra Aulia? Hadir. Oke, jadi berangkat semua ya kelas A ini. Berangkat. Nah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu akan menanyakan sesuatu pada kalian. Apakah kalian sudah pernah membaca atau mempelajari mengenai lama-lama membuat sesuatu? Misalnya membuat apa? Mie. Itu adalah salah satu teks prosedur ya teman-teman, karena berisi tentang langkah-langkah. Nah, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi jika kita tidak memahami kata dalam teks tersebut? Bisa salah memahami maknanya. Dan betul yang dikatakan oleh Tiara. Oleh sebab itu, memahami makna dalam sebuah teks itu sangat penting ya, anak-anak. Iya. Oke anak-anak, di sini kita akan mempelajari memahami makna kosakata berdasarkan konteks dalam teks kewirausahaan. Jadi di sini yang pertama ada materi, yang kedua ada KPD, yang ketiga kuis, dan yang keempat itu penutup. Siap Bu. Siap. Oke, jadi tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu memahami makna kosakata baru dalam teks prosedur kewirausahaan berdasarkan konteks kalimat dalam yang dibaca. Jadi nanti kalian tugas itu membaca terlebih dahulu sebelum mengerjakan soalnya. Siap. Baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu mengidentifikasi makna kosakata baru berdasarkan konteks dalam teks. Nah, siapa yang dapat menjawab pertanyaan itu? Apa yang dimaksud dengan kosakata? Siapa yang mau jawab? Bisa ya. Kosakata adalah kumpulan kata yang digunakan dalam suatu bahasa. Setiap bidang memiliki kosakata khusus, termasuk bidang kewirausahaan. Dalam teks prosedur kewirausahaan, kita sering menemukan kata-kata yang berkaitan dengan usaha, pemasaran, produksi, dan penjualan. Contohnya, modal, promosi, distribusi, konsumen, dan pengemasan. Dan betul yang dibacakan oleh Nisa. Jadi dalam teks prosedur kita pasti menemukan kosakata baru. Selanjutnya ada kosakata dalam teks kewirausahaan. Teks kewirausahaan sering menggunakan istilah yang berkaitan dengan kegiatan usaha. Beberapa istilah mungkin sudah dikenal, tetapi ada juga yang masih asing dalam membaca. Contoh kosakata yang sering muncul dalam teks kewirausahaan seperti inovasi, kriteria, kualifikasi, klaim, konten, usaha rintisan. Kosakata itu perlu dipahami agar informasi dalam teks tidak disalahartikan. Dan selanjutnya, mengapa memahami kosakata itu penting? Pemahaman kosakata itu dapat membantu pembaca untuk memahami isi teks secara tepat. Jika makna suatu kata tidak dipahami, maka informasi yang disampaikan dalam teks juga dapat
dipahami secara keliru atau salah ya. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah menentukan makna kata berdasarkan konteks. Yang pertama, langkah-langkahnya itu membaca teks secara utuh. Jadi dalam sebuah teks prosedur, pertama kalian harus membaca teks secara keseluruhan. Yang kedua yaitu ada memperhatikan kata-kata di sekitarnya. Yang ketiga yaitu hubungan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, tentukan makna yang paling sesuai. Dan yang kelima, gunakan KBBI untuk memastikan makna kata jika diperlukan. Apakah di sini teman-teman sudah pernah menggunakan KBBI? Sudah. Itu juga bisa dibuka, ada kamus, ada KBBI digital. Apakah kalian sudah mengetahui ada KBBI digital? Sudah. Selanjutnya di sini ada contoh menentukan makna berdasarkan konteks. Perhatikan kalimat berikut. Di situ ada kalimat bungkus barang menggunakan bubble wrap agar tidak mudah rusak saat pengiriman. Dari konteks kalimat tersebut dapat dipahami bahwa bubble wrap merupakan bahan yang digunakan untuk melindungi barang agar tetap aman selama proses pengiriman. Makna kata diperoleh dari informasi yang terdapat di sekitar kata tersebut. Dan sekarang itu kamu punya KBD. Udah siap? Nah. Oke, jadi LKPD ini satu kelompok itu terdiri dari 3 orang. Nanti kalian berhitung dimulai dari sekian. Nanti di LKPD sebelum mengucapkan jangan lupa ditulis kelompok berapa dan kelas berapa, nama anggotanya siapa aja. Yuk mulai berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, kalian bisa berkumpul dengan teman-teman sekelompoknya. Yang kedua, 1, 2, 2, ini sama. Jadi ini gimana? Ini gimana? Ini satu siapa aja berarti? Anak, Sinta sama Zia. Yang kedua, Nida, Nisa sama Mutiara. Yang ketiga, Melan, Lutfi sama Saskia. Oke, ini bagian ya. Ya, Bu. Oke, jadi silakan berjalan dan jangan lupa baca teks yang terlebih dahulu. Siap. Ditulis ya, jangan lupa ditulis nama kelompok sama kelasnya. Apakah sudah selesai? Sudah. Baiklah, dilanjut dengan presentasi dimulai dari kelompok 1. Yuk, bisa dimulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kita. Jadi yang pertama yaitu
Plastik melindungi gelembung yang digunakan untuk melindungi barang agar tidak rusak. Terus yang kedua ada selotip. Rekatan seluruh bagian sambungan kontak menggunakan selotip. Perekat berbentuk pita yang digunakan untuk menempelkan atau merekatkan benda. Selanjutnya yaitu ada pengemasan. Untuk kalimatnya agar barang sampai kepada pelanggan dalam kondisi aman. Proses pengemasan harus dilakukan dengan tepat. Terus untuk proses membungkus atau menata barang agar aman dan siap dikirim. Selanjutnya ada kata label. Kalimatnya yaitu tempelkan label pengiriman, yaitu keterangan atau tanda yang berisi informasi tertentu seperti alamat dan pengiriman. Yang terakhir. Ya, syarat ruang kosong. Saya kenapa? Jadi yang terakhir yaitu ada ruang kosong. Pastikan ukuran kotak sesuai dengan barang agar tidak terdapat ruang kosong yang berlebihan. Lalu bagian yang tidak terisi di dalam kotak atau kemasan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tepat. Sekarang tinggal kelompok 2. Oke teman-teman, mohon disimak dulu ya. Kelompok akan presentasi. Jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teks prosedur. Yang pertama yaitu bubble wrap. Bungkus barang dengan bubble wrap. Plastik pelindung bergelembung yang digunakan untuk melindungi barang agar tidak rusak. Lalu yang kedua selotip. Rekatkan seluruh bagian sambungan kotak menggunakan selotip. Perekat berbentuk pita yang digunakan untuk menempelkan atau merekatkan benda. Untuk yang selanjutnya yaitu pengemasan. Agar barang sampai kepada pelanggan dalam kondisi aman, proses pengemasan harus dilakukan dengan tepat. Proses membungkus atau menata barang agar aman dan bisa dikirim. Yang keempat adalah label. Tempelkan label pengiriman, keterangan atau tanda yang berisi informasi tertentu seperti alamat penerima. Yang kelima, ruang kosong. Pastikan ukuran kotak sesuai dengan barang agar tidak terdapat ruang kosong yang berlebihan. Bagian yang tidak terisi di dalam kotak atau kemasan. Oke, sudah ya kelompok 2 sudah mempresentasikan dan jawabannya itu betul banget ya teman-teman. Dan selanjutnya kasih tepuk tangan dulu ya. Selanjutnya kelompok terakhir. Sekian dari kami, kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kelompok 3 selamat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 izin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama itu adalah bubble wrap. Membungkus barang dengan bubble wrap. Plastik pelindung bergelembung yang digunakan untuk melindungi barang agar tidak rusak. Yang kedua, selotip. Rekatkan seluruh bagian sambungan kotak menggunakan selotip. Perekat berbentuk pita yang digunakan untuk menempelkan atau merekatkan benda. Yang selanjutnya ada pengemasan. Agar barang sampai kepada pelanggan dalam kondisi aman, proses pengemasan harus dilakukan dengan tepat. Berarti proses membungkus atau menata barang agar aman dan siap dikirim. Lalu ada label, tempelkan label pengiriman.
informasi tertentu seperti alamat penerima. Dan yang terakhir ada ruang kosong. Pastikan ukuran kotak sesuai dengan barang agar tidak terdapat ruang kosong yang berlebihan. Bagian yang tidak terisi di dalam kotak atau kemasan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf ada Kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok 1 dan 3 sudah melakukan presentasi semua dan jawabannya itu sangat beragam dan tepat sekali ya anak-anak. Dan habis ini akan dilakukan kuis 10 soal. Apakah udah siap? Jawabannya pakai apa dulu? Gimana? Tulisnya pakai apa? Pakai HP, jadi bisa dikeluarin HP kalian. Oke, ibu sudah kirimkan linknya di grup WA. Oke, bisa masuk dulu ya, anak-anak. Sebentar ya. Oh, itu bisa dimasukkan dulu kodenya. Apakah sudah masuk semua? Benar. Itu pakai teknik ibu aja. Udah nih. Kurang satu anak ya yang belum join. Saya. Udah semua ya? Sudah. Itu bisa dikerjakan langsung. Join ini nggak apa-apa. Join ini nggak apa-apa. Kalau ada kendala bisa lihat langsung ngomong ke ibu.
tadi yang sudah melakukan kuis dan saatnya kegiatan penutup yaitu refleksi kalian. Ibu nanti akan bagikan satu kelas ini ke kalian semua. Nanti di sini kalian tulis pertama itu ada nama, yang kedua itu kosakata baru apa yang kalian pelajari hari ini. Misalnya kalian baru menemukan kosakata pemasan, kalian bisa menulis dan maknanya itu apa. Oke, ibu langsung bagikan aja ya. Yuk kalian bisa langsung ke penulisannya. Setelah selesai bisa digulung dan maju ke depan untuk mengumpulkannya di sini. Bisa digulung ya anak-anak dan dimasukkan ke sini. Jadi refleksi itu bisa dijadikan sebagai pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Dan bisa maju ya. Oke, jadi itu pembelajaran hari ini dari mulai materi, KPD dan kuis, dan yang terakhir itu reflektif. Oke, pertemuan hari ini cukup. Apakah ada yang ditanyakan? Cukup. Oke, kalau begitu ibu akhiri ya. Ya. Terima kasih atas partisipasi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.